wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairan Safjana dari kelas 10 Perbankan 3. Di sini saya ingin menjelaskan tentang ketenaga kerjaan. Konsep-konsep ketenaga kerjaan. Yang pertama, tenaga kerja yang menurut Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan yang menyatakan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan atau menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut kualitasnya, tenaga kerja dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, tenaga kerja terdidik, yaitu tenaga kerja yang memperoleh keahlian dari melalui pendidikan formal dan non formal seperti guru, dokter, dan ahli hukum. Yang kedua, tenaga kerja terlatih, yaitu tenaga kerja yang memperoleh keahlian dari pengalaman seperti montir dan sopir. Yang ketiga, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, yaitu tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan dan pelatihan, contoh buruh kasar dan kuli. Kategori tenaga kerja menurut BPS. Yang pertama, kerja penuh adalah orang yang bekerja 35 jam dalam seminggu. Yang kedua adalah pekerja tidak penuh adalah mereka yang di bawah jumlah jam kerja normal atau kurang dari 35 jam seminggu. Pekerja tidak penuh dari atas. Yang pertama, setengah menganggur, mereka yang kurang dari 35 jam per minggu, mereka yang masih mencari pekerjaan atau dahulu disebut juga dengan setengah menganggur terpaksa. Yang kedua, pekerja paruh waktu, mereka yang bekerja kurang dari jam normal yaitu 35 jam per minggu tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan. Yang kedua, angkatan kerja adalah penduduk perempuan atau laki yang berumur antara 15 sampai 64 tahun yang sedang bekerja atau mencari pekerjaan. Jadi angkatan kerja adalah bagian dari ketenaga kerja. Bukan angkatan kerja adalah usia 15 tahun ke atas yang sekolah, yang mengurus rumah tangga, pensiunan, dan orang lumpuh total dan tidak mampu lagi untuk bekerja. Angkatan kerja dikelompokkan menjadi 2, yaitu A. Penduduk yang melakukan suatu pekerjaan dengan tujuan memperoleh pendapatan yang lamanya bekerja paling sedikit 1 jam selama seminggu sebelum penjajahan atau sensus. Yang kedua, penduduk yang selama seminggu dalam sensus tidak melakukan pekerjaan atau pekerjaan kurang dari 1 jam adalah pekerja pegawai pemerintah atau swasta yang sedang tidak masuk bekerja. Contohnya cuti, sakit, mogok, atau perusahaan menghentikan kegiatannya untuk sementara. Yang kedua, petani yang mengusahakan tanah pertaniannya dan tidak bekerja karena menunggu panen atau menunggu musim hujan. Yang ketiga, orang-orang yang bekerja di bidang keahlian seperti dokter, tukang cukur, dan lain-lain. Termasuk golongan yang mencari pekerjaan adalah yang pertama, penduduk yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan. Yang kedua, penduduk yang pernah bekerja tetapi pada saat sedang penjajahan atau sensus sedang menganggur dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan. Yang ketiga, penduduk yang dibebas tugaskan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan. Yang ketiga, kesempatan kerja, yaitu keadaan yang mengakibatkan tersedianya lapangan kerja yang siap diisi oleh pencari kerja, termasuk dalamnya adalah lapangan kerja yang sudah diduduki dan yang masih lowong. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.